Baik, saya lanjutkan untuk membahas yang ini sama-sama pengaruh. Yang pertama, pengaruh model discovery learning terhadap pemahaman konsep. Model discovery learning itu tidak mempunyai nilai, jelas ya, dia hanya perlakuan saja. Hasilnya dilihat dengan pemahaman konsep. Di sini ada satu variabel yang mempunyai nilai. Variabel bebasnya itu independennya itu tidak mempunyai nilai, sedangkan terikatnya itu mempunyai nilai. Jadi ujinya adalah uji komparasi, membandingkan antara pemahaman konsep. Kalau misalnya kita ada kelas kontrol dan kelas eksperimen, artinya pemahaman konsep kelas kontrol dan kelas eksperimen. Atau kalau misalnya tidak ada kelas kontrolnya, maka hanya satu kelas, maka pemahaman konsep terhadap nilai KKM-nya. Nah, sedangkan yang kedua, itu adalah melihat pengaruh keterampilan proses sains dan sikap ilmiah terhadap pemahaman konsep. Keterampilan proses sains itu bisa mempunyai nilai. Dan sikap ilmiah juga mempunyai nilai terhadap pemahaman konsep. Pemahaman konsep mempunyai nilai. Jadi variabel dependent dan independennya sama-sama mempunyai nilai. Kalau mempunyai nilai, sama-sama mempunyai nilai, walaupun di sini sama-sama judulnya adalah pengaruh, maka yang sama-sama mempunyai nilai di variabelnya, variabel dependent dan independennya, ujinya kemungkinan adalah uji korelasi. Jadi uji statistik itu ada, inferential itu ada 3. Yang pertama komparasi, kemudian korelasi, ada regresi. Jadi kalau yang komparasi itu membedakan apakah A berbeda dengan B, 1 berbeda dengan 2, sedangkan kalau korelasi digunakan untuk melihat hubungan melihat apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, ketika ada hubungannya, seberapa jauh hubungannya atau seberapa jauh pengaruhnya, maka ujinya adalah uji regresi. Itu. Jadi misalnya kalau di fisika itu ada hukum Ohm yang rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Nah, V dan I itu ada hubungannya. V dan R juga ada hubungannya. Tapi R itu kan tidak dipengaruhi oleh V dan I, besarnya tetap. Artinya kalau kita mau melihat hubungannya saja, apakah itu berhubungan antara V dan I, V dan R, kita pakainya korelasi. Tapi kalau kita mau melihat seberapa jauh hubungannya, seberapa jauh pengaruhnya, maka menggunakan regresi. Jadi bedanya komparasi dan korelasi. Kalau komparasi itu membandingkan dua hal, dua nilai. Kalau di sini pengaruh pemahaman konsepnya, pengaruh model maaf, ini berarti gini, kalau komparasi itu variabel dependent dan independennya itu yang satu punya nilai, yang satu tidak. Yang bebasnya tidak punya nilai, yang terikatnya mempunyai nilai. Sedangkan kalau korelasi itu bebas dan terikatnya mempunyai nilai. Kira-kira begitu yang saya bahas dari teman-teman. Untuk selanjutnya silakan menyesuaikan
membedakan antara komparasi dulu. Apakah itu kemungkinan bisa digunakan komparasi atau tidak? Kira-kira variabel ini mempunyai nilai atau tidak? Seperti itu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.